Saudara yang terkasih, bahwa karena dikaruniakan segala berkat rohani, kita bersyukur kepada Tuhan yang mana kita diberikan kekayaan dan berkat rohani di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa lewat Tuhan Yesus itulah maka kita diberikan berkat rohani. Sebagai orang percaya, kita boleh memiliki segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi apa gunanya kalau kita kehilangan kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Supaya kita di dalam perjalanan ini, berkat-berkat rohani itulah yang akan membuat kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, bahkan penuh dengan penguasaan diri. Saudara yang terkasih, kita lihat di dalam Yohanes 4, Yohanes 14 ayat yang ke Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bayangin saja, kita masih di dunia ini, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang di sorga. Kata Paulus bilang, harta rohani ini di dalam bejana tanah liat. Saudara, saya percaya kalau bejana tanah liat mudah retak dan mudah hancur. Tetapi kalau ada kekayaan rohani di dalam kehidupan kita, maka kekayaan rohani itulah yang akan menjamin dan memberikan kekuatan di tengah-tengah bejana tanah liat. Walaupun secara manusia kita adalah manusia yang berdosa, tetapi kita diberikan kesempatan untuk memuliakan Allah. Jadi setiap kesempatan yang kita lakukan, biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-7, sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Jadi saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena kasih dan anugerahnya, maka kita telah dipilih. Alkitab katakan sebelum dunia dijadikan. Saudara, kita harus menyambut ini sebagai anugerah Tuhan. Bahwa di antara berjuta-juta orang di tengah-tengah dunia ini, saudara dan saya mendapatkan satu kesempatan dipilih oleh Tuhan langsung. Harus bangga. Bagaimana bentuk kebanggaan itu? Mari kita lihat di dalam Korintus 10, 1 Korintus 10 ayat yang 31. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah apa? Kurang kuat. Lakukan apa? Saudara bayangin. Jadi jangan saudara mempunyai pola pikir bahwa pada saat di dalam gereja ini, pada saat saudara nyanyi, kemuliaan Tuhan itu turun saja. Enggak. Di sini Paulus mengingatkan kita, jikalau engkau makan, ya, makan loh. Ya. Jadi dengan cara makan saja itu bisa mendatangkan apa? Kemuliaan Tuhan.
Bayangin. Penting kemuliaan Tuhan. Soal segala sesuatu nanti terjadi berikutnya, itu bukan urusan kita. Yang penting cara makan kita. Jangan hedonis. Ya, sudah ini mau, baru makannya nggak habis. Berarti bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi itu royal. Ya. Saudara tahu, ratu dari Afrika, Ratu Sheba, ya, sampai dia bisa memberikan harta bendanya kepada Salomo. Cuma karena apa? Dia melihat cara makan. Ya, cara penyajian makanan itu. Sehingga Ratu Sheba bilang, lebih daripada apa yang saya bayangkan. Ya, pelayanan dari Salomo itu. Coba. Saudara, apa yang terjadi? Ratu Sheba meninggalkan harta bendanya. Cuma karena apa? Cara kehidupan Salomo yang begitu bijaksana. Menyediakan segala sesuatu dalam rumah tangga dia. Hari ini. Apapun yang saudara dan saya lakukan. Biarlah satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Apapun yang kita lakukan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti saudara lihat, one day Tuhan punya cara untuk memberkati. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan sendiri. Amin. Garam diinjak-injak orang. Sang petani garam menginjak-injak garam tersebut. Tetapi garam tersebut rela siap untuk dibentuk. Akhirnya apa yang terjadi? Garam tersebut bukan saja di mejanya raja, tapi di lidahnya raja. Amin. Kalau hari ini saudara dan saya menjadi terang, saudara dan saya menjadi garam, saudara tidak perlu kecil hati. Tuhan menyertai saudara karena ada kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini dunia masih membutuhkan saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah keluarga Allah. Yang saling menguatkan satu sama yang lain. Yang saling memberikan pengharapan kepada yang lemah. Menguatkan yang lain. Melepaskan tali yang terikat kepada yang terikat. Itu keren. Alkitab senantiasa mengajarkan kita. Supaya kita senantiasa memakai pola pikir Kristus. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan apa? Hal-hal yang lebih tinggi. Amin. Aduh, bagaimana ya untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan, untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Sederhana. Alkitab tadi mengajarkan cuma pola makan yang baik, pola minum yang baik, sikap hidup yang baik. Ya, itu kemuliaan Tuhan. Amin. Seringkali kita berpikir di atas mimbar ini. Apalagi pendetanya bule. Wah, itu percayalah, dia punya kuasa itu lebih. Padahal Yesus juga orang Asia. Ya. Kita seringkali anggap orang Eropa, orang Amerika itu lebih hebat. Yesus lahir di Asia. Murid-murid juga orang Asia. Kenapa kita meremehkan diri kita? Terus. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
karunia menguasai diri menurut ukuran iman. Ya, saudara. Ingat, potensi yang ada di dalam hidup saudara, sekalipun kecil, kalau saudara serahkan di hadapan tangan Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan berkat itu. Amin. Perumpamaan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Yang berani memberikan roti itu siapa? Anak kecil. Berarti kita harus punya mentalitas penyerahan itu seperti anak kecil. Kita harus berani memberikan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti lihat, Tuhan akan bertindak. Amin. Petrus berkat. Maksudnya kat. Berkat enggak? Kat berkat. Hati-hati. Amin. Apa yang ada di dalam hidup saudara? Ya, dari cara yang sederhana bisa memuliakan nama Tuhan. Ingat, Allah menghadirkan saudara dan saya untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kapan dan dimanapun dan di dalam setiap musim hidup. Mari kita, pemusik silakan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Saudara dan saya memiliki potensi. Saudara dan saya memiliki bakat yang telah Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Yang Tuhan inginkan hari ini, kita membawa itu di hadapan hadirat. Tanpa melihat kekurangan-kekurangan dalam hidup kita. Di hadapan Tuhan kita menyerahkan segala sesuatu. Maka Tuhan akan mengubahkan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan telah memilih saudara di antara berjuta-juta umat. Yaitu untuk membawa hormat dan kemuliaan. Dengan cara hidup yang sederhana. Supaya orang akan dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara tidak perlu menjadi seorang pengkhotbah. Tetapi saudara menjadi anak Allah yang senantiasa membawa kemuliaan. Mulai dari hal-hal yang sederhana, dari cara makan dan cara minum. Dimanapun saudara berada. Maka Tuhan akan mempercayakan saudara dengan perkara-perkara yang besar. Hari ini Tuhan mempercayai saudara dan saya. Jangan saudara mengukur diri saudara dengan cara saudara sendiri. Tetapi saudara harus mengukur cara Tuhan di dalam mengukur diri. Karena saudara lahir dengan potensi-potensi yang luar biasa. Tapi dengan satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.